Ya kan Carl Jung pernah bilang, sebelum kamu merubah ketidaksadaranmu menjadi sadar, setiap hal yang terjadi di hidupmu itu di-attract dari luka-luka batinmu. Beneran kalau kesadaran itu bisa merubah realita. Waduh, kalau karyum itu aku udah paham tuh. Iya, Dan apa-apa, it's okay. Cuma ini nih perspektifku sendiri ya. Sekarang tuh fenomena itu banyak terjadi. Orang itu pengen merubah realita kehidupannya dengan belajar spiritual, ya kan? Dia berusaha untuk awalnya dia mencari dunia, mengejar dunia. Terus dia ternyata tidak dapat. Dunia itu bisa diartikan materi, relation atau kesehatan ya. Tuh. Dia belajar kesadaran, dia belajar spiritual gitu ya. Terus banyak juga yang dari situ dia mengira bahwa oh ya mungkin dengan belajar kesadaran, dia belajar spiritual itu bisa mengubah hidupnya. Tapi faktanya di lapangan tuh tidak semua bisa berubah. Fakta di lapangan, tidak semua orang bisa berubah. Dengan belajar kesadaran sendiri pun tidak semua orang bisa terbebas dari penderitaan atas emosinya, enggak semua orang. Ya. Kenapa kok itu bisa terjadi? Nah, kalau misalkan aku bisa membagi dua golongan nih. Ada golongan orang-orang yang apa ya, istilahnya itu dia sangat kausalitas banget, sebab akibat banget gitu ya. Sebab akibat. Jadi ketika dia melakukan A, dia sudah tahu bahwa dampaknya adalah B gitu. Ketika dia mau mendapatkan sesuatu, dia harus bekerja gitu kan. Nah, itu tuh orang-orang yang sebenarnya golongan-golongan orang-orang yang tepat untuk belajar kesadaran. Artinya orang-orang yang memang awalnya dia sudah action dulu. Dia sudah action, dia sudah melakukan sesuatu hal dengan maksimal, baru dia belajar kesadaran. Tapi ada juga nih golongan orang-orang yang mungkin dia sudah pernah melakukan sesuatu ya. Terus dia gagal gitu kan. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia nyerah, dia menyerah itu tapi lebih cenderung ke putus asa gitu loh. Nah dari situ, dari putus asa, dia belajar nonton videonya Ngaji Roso gitu kan. Dia belajar bagaimana caranya mendapatkan keajaiban dalam kehidupan gitu ya. Akhirnya dia belajar lah, oh orang kalau sadar itu, kalau dia punya kesadaran yang baik, maka hidupnya itu penuh keajaiban gitu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang yang golongan-golongan putus asa ini yang menanti keajaiban dengan belajar kesadaran, hidupnya tambah tersesat. Tersesatnya adalah tambah susah. Dia nggak melakukan apa-apa. Dia mengharapkan keajaiban aja. Padahal dengan mempelajari kesadaran ini, kita tuh sebenarnya tujuannya apa? Satu, sebenarnya sadar. Oh sadar kita lagi merasakan emosi marah gitu. Tapi kita bukan orang yang marah, bukan si pemarahnya. Tapi kita sedang menyaksikan emosi marah itu bergejolak di dalam tubuh kita gitu loh. Sehingga kita punya option untuk oh ya ketika aku merasakan ini aku punya pilihan untuk tidak memilih apapun pilihan yang ada di depanku. Itu sebenarnya konsep dari kebebasan yang sejati ya. Kebebasan untuk tidak memilih. Nah, ketika kita punya kesadaran yang cukup, maka kita itu punya pilihan untuk udah deh aku lagi nggak stabil nih, aku nggak melakukan sesuatu dulu. Kalau orang tidak punya kesadaran kan dia lagi bergejolak emosinya, terus dia langsung reaktif kan, dia melakukan ABC supaya terlepas dari penderitaannya. Padahal yang dilakukan itu hanya akan menciptakan penderitaan baru sebenarnya. Ketika dia reaktif terhadap emosinya, misalkan dia lagi bertengkar nih sama pasangannya, terus dia melakukan wah aku harus bagaimana caranya untuk mendapatkan pasanganku kembali gitu. Dia melakukan intimidasi dan sebagainya. Itu hanya akan memperkeruh masalah gitu. Atau dia lari, dia silent treatment misalkan ya. Itu juga hanya akan memperkeruh masalah. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita diam dulu, sadar dulu, kita sadari dulu. Mungkin ada gejolak rasa marah yang ada di dalam diri kita tuh kita sadari dulu. Dengan kita sadari, oh ini adalah emosi kemarahan, maka sebenarnya kemarahan itu akan runtuh sendiri. Dan kesabaran atau ketenangan itu akan merekah dengan sendirinya. Tidak perlu ditekan. Jadi kemarahan itu tidak perlu ditekan, dia hanya cukup diperhatikan aja. Dan kita harus punya jeda yang cukup agar kita bisa tidak teridentifikasi sebagai kemarahan itu. Jadi ketika golongan orang-orang yang sudah berusaha terus dia belajar kesadaran, mungkin itu akan baik karena ketika dia usahanya dibaringin dengan kualitas kesadaran yang cukup, maka itu akan membawa dirinya ke kehidupan yang mungkin
akan lebih baik ya. Tapi kalau untuk golongan orang-orang yang putus asa, orang-orang yang mencari keajaiban, rezeki yang tidak disangka-sangka gitu, belajar kesadaran tuh kayaknya akan membawa mereka lebih apa ya, lebih bingung atau lebih terjebak di sosok identitas si pencari ilmu gitu. Dia akan senang tuh dengar dakwah-dakwahnya, pemateri-pemateri tentang kesadaran. Di satu sisi dia tidak melakukan apa-apa, itu agak susah sih gitu sih. Itu realita atau fenomena yang aku amati selama ini.